Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tentunya kedatangan tamu yang lagi-lagi luar biasa, karena yang memang saya undang ke sini harusnya luar biasa, ge. Masya Allah. Jadi ini kita sekarang kedatangan tamu sosok seseorang ustadz. Saya panggil ustadz karena memang sudah kiprah dan jam terbangnya cukup luar biasa. Beliau bernama Ustadz Bahri. Ustadz Bahri. Lengkapnya siapa, Ustadz? Muhammad Syaiful Bahri. Muhammad Syaiful Bahri, kerap disapa dengan Ustadz Bahri. Bahri. Itu nama panggilan di panggung saja atau memang panggilan dari kecil? Memang udah panggilan dari kecil sih. Pak kecil-kecil ya? Tapi kalau di rumah itu sebenarnya bukan Bahri, karena kalau Madura kan biasanya tukang bengobe. Suka merubah nama. Merubah nama itu malah jadi Besri, Mas. Besri. Bahri. Bukan Bahri. Padahal Besri itu biasanya dari kata Basri Mas itu ya. Nah, tapi betul. Bahri jadi Besri. Oke. Jadi Ustadz Bahri ini luar biasanya adalah beliau putra daerah Lumajang yang mana dalam beberapa bulan kemarin, khususnya pada saat bulan Ramadan kemarin, beliau menjadi finalis dari aksi. Aksi. Aksinya apa sih, Ustaz? Aksi ini sebenarnya mungkin ada yang kurang paham, orang-orang kebanyakan aksi terlalu umum. Terlalu umum. Yang itu singkatannya adalah Akademi Sahur Indonesia. Akademi Sahur Indonesia. Dulunya Indosiar, bukan Indonesia, tapi karena sekarang itu ada Aksi Asia, sekarang Aksi Indonesia. Kalau tahun ini itu Aksi Asia, tahun ini Aksi Indonesia, tahun depan Aksi Asia. Oh gitu. Dan maaf, dulu kayaknya namanya bukan Aksi. Kalau itu kayaknya Dai gitu, apa namanya? Saya lupa. Iya, itu di MNC TV kalau itu. Oh beda nggih? Dai Muda. Oh, Dai Muda. Cuma sekarang yang masih aktif itu Aksi Indonesia itu. Indonesia di Indosiar. Di Indosiar. Memang agak-agak mirip ya. Oke. Makanya kadang salah nyebut Indonesiar. Indonesia. Oke. Ustadz Bahri ini putra daerah asal Lumajang, lebih tepatnya di Kecamatan Pasirian, satu kecamatan dengan kami. Desanya Desa Selok. Selok awar-awar atau Selok Anyar? Anyarnya. Oke. Itu gimana, Ustadz? Kok bisa jenengan dari Ampunten nggih. Selok itu kan agak desa nggih. Agak desa nggih. Desa banget. Bahkan dulu Ampunten, Selok itu seringkali agak agak diskriminasi gitu. Jadi kayak arek Selok gitu. Tapi ternyata luar biasa. Selok hari ini punya banyak bibit-bibit yang luar biasa. Bahkan kalau tidak salah kayak juara kaligrafi atau pelatih kaligrafi yang luar biasa juga dari Selok, seperti itu. Dan ini alhamdulillah dari Selok sekarang membuktikan unjuk gigi bahwasanya Selok bukan yang dulu lagi tapi mengeluarkan bibit-bibit unggul. Yaitu salah satunya Ustadz Bahri ini. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Bahri bisa masuk Aksi Indosiar, Aksi Indonesia yang ada di Indosiar. Kok bisa, Ustadz? Gimana ceritanya, Ustadz? Karena seperti yang Gus bilang tadi, kalau Selok memang kebanyakan mungkin anak-anaknya untuk sampai saat ini masih terbelakang seperti itu ya. Karena jujur Gus, saya ini sekolah MI atau SD. SD itu saya 9 tahun. Loh. SD saya 9 tahun. Karena kenapa? Mau berangkat sekolah, saya main BS. Main BS. Jadi ini saya gak naik kelas itu 3 kali saya. Asli, real. Karena saking saya bandelnya waktu itu. Asli gak naik gitu? Iya, 3 kali. 3 kali. Makanya ketika kuliah itu saya paling senior sendiri. Bahkan ketika saya waktu itu ada di depan kelas, Gus. Waktu itu mata kuliah PAI. Saya pakai baju batik, celana kain, sepatu pantofel. Saya di depan ada mahasiswa masuk. Pak, sekarang mata kuliah apa, Pak? Saya dikira dosen. Malah dikira dosen kayak gitu loh. Jadi dulu waktu kecil emang nakal banget, Masya Allah. Ngaji aja, Gus. Saya itu bisa ketika udah kelas 1 MTS. Ngaji. Ini ngaji. Nah, gitu. Terus kembali lagi tadi pertanyaan Gus, kenapa kok sekarang sampai bisa tembus ke Indosiar gitu? Ya salah satunya mungkin bukan mungkin lagi, tapi memang barokah dari guru-guru, dari orang tua, para kiai, betul, sangat luar biasa. Nah, karena itu yang membuat saya sebenarnya apa sih yang saya bisa beri untuk orang tua, untuk guru, untuk daerah saya. Ya akhirnya mulai kelas 1 itu berubah hingga akhirnya langsung semangat sekolah, semangat ngaji.
Ya alhamdulillah sekarang, dulu gak bisa ngaji, sekarang udah bisa qori. Meskipun Alhamdulillah. dikit-dikit. Kelas 1 MTS itu langsung mondok. Enggak, waktu itu masih di Selo, waktu nanti itu, selo. di MTS. Terus mulai mendalami dunia ceramah atau dakwah itu Nah, ini waktu di Genggong kalau ini. waktu aliyah. Waktu Alia. Aliyah, oke. Jadi di sana itu sebenarnya kalau saya sendiri tuh pemalu, Gus. Gak tahu Gus Robin ini karakter Gus ini pemalu atau enggak? Pemalu saya pemalu saya. Yang penting jangan malu-malu. Malu-malu. Pemalu, Gus. Jadi misal kalau saya dulu waktu di pondok, saya pengen beli pentol aja gitu ya. Iya. Beli cilok, saya gak berani beli sendiri. Minta tolong orang lain. Teman saya. Misalnya harganya 5.000, saya kasih 10.000, sisanya ambillah. Nah, gitu, Saking Kak. malunya. Saking malunya. Cuma karena di sana itu memang ada ustadz saya yang namanya itu Ustadz Alibaba. Wah, Asli Ustadz Alibaba. Ustadz Alibaba. Oh, no, ya. Jadi bukan julukan. Store itu ya. Bukan yang jual handphone Iya. itu. Ustadz Alibaba, beliau nih yang apa ya? Yang melatih saya awalnya itu kan saya minat di tartil. Awalnya Tartil, terus diikutkan di MSG itu jadi qori. Ya, meskipun dikit-dikit lah Gus kayak gitu. Terus qorinya yang ceramah ini lulus dari pondok. Akhirnya mau nggak mau, Bahri, kamu sekarang yang Maksudnya yang ikut lomba ceramah di pondok itu? Iya. Oh. Ini lulus, diganti saya lah, dengan terpaksa. Makanya dipaksa, terbiasa, alhamdulillah Bisa. jadi luar biasa. Luar biasa, betul. Gitu. Oh, jadi awalnya lebih ke tilawah. Lebih ke tilawah. Karena modal saya itu sebenarnya di suara. Di suara. Bukan di mental. Tapi karena betul-betul dilatih ala militer, yang itu sebenarnya apa namanya ya, kayu panjelin, penjalin. Nah itu kalau sampai gak dihafal merah betul. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa kayaknya. Oke. Jadi jenengan disuruh untuk maksudnya betul-betul dilatih untuk disiapkan menjadi peserta lomba seperti itu. Tapi awalnya sebenarnya ya itu di tartil dulu, di tilawah dulu, dan disuruh di pensyarah namanya kalau di MSG itu ya. Apa itu? Berpidato itu. Oh. Karena ada 3 biasanya di tengah yang berpidato. Ya, MSG itu kayak apa namanya, syarhil gitu. Nah, syarhil Quran. Oh, ya. MSG itu emang syarhil Quran, musabaqah syarhil Quran. Oh, jadi 3 orang, jenengan yang bagian penjelasannya. Awalnya di situ. Ya, awalnya di situ. Dan setelah mendalami pensyarah namanya itu disuruh jadi dai. Tunggal. Dan juga beda, Gus. Jadi kalau MSG ini, pensyarah ini kita harus lebih formal. Dan suaranya ada aturannya ya. Ya, jadi sempat waktu itu saya dapat undangan MSG yang itu di masyarakat kayak gitu. Itu gak diterima, Gus, malah wah itu apa kok? Aneh. Karena masih tidak umum loh sekarang itu, tidak umum. Dan itu kalau MSG memang gak diterima di masyarakat, itu memang lebih untuk lomba mungkin ya. Iya, karena pembawaannya emang seperti orasi. Gitu. Ini belajar dai, alhamdulillah waktu itu untuk prestasi pertama saya jadi dai di Radio Semeru Lumajang, malah di Lumajang. Di Lumajang, aliyah itu? Aliyah waktu itu. Juara 1? Juara 2. Alhamdulillah. Juara 1 dari Asyarifi kalau nggak salah. Waktu itu yang ngasih hadiah masih ingat betul Pak Bupati. Zamannya Pak Sarojat. Bukan, Pak Malik dia. Pak Saad Malik. Oke. Jadi apa namanya? Itu pertama kali mewakili pondok. Mewakili pondok. Terus kemudian diasah terus kemudian ya? Diasah terus ya, karena itu Gus, karena dipaksa terbiasa. Luar biasa. Alhamdulillah. 2016 Gus, saya pertama kali itu ikut aksi Indosiar. Loh, sudah pernah ikut sebelumnya? Pernah. Waktu itu di Madura. Seleksinya di Madura. Waktu itu offline masih kalau dulu. Oke. Setelah itu ikut lagi 2019. Corona. Belum. Sebelum corona. Ya. Tapi gagal lagi. 2016 itu gagal gitu? Gagal. Oke. 2019 gagal lagi. Terus di 2022 itu murid saya. Apanya? Yang ikut. Itu Itu namanya Sonif dari Malang. Itu sampai tembus ke
Loh, jenengan 2000 berapa? 23 ya? 23. Jenengan 3 kali baru tembus. Kali. Oh. Jadi sebelumnya itu kan saya sebenarnya ikut lomba-lomba itu 2019 dan saya memang udah saya gak mau ikut lomba lagi. Kenapa? Karena saya ingin fokus melahirkan generasi melatih lagi. Melatih. Jadi fokus ngelatih. Prestasi cuman sekali itu aja atau pernah sebelumnya? Ya alhamdulillah banyak kalau Banyak itu. ya. Yang dai itu ya. Dai, MSI, bahkan saya kenapa punya keinginan gak mau lomba lagi karena saya ingat perkataannya Deddy Corbuzier. Apa itu? Deddy Corbuzier itu gak jadi magician lagi, gak jadi pesulap lagi itu karena dia udah meraih juara dunia. Juara dunia, betul. Nah saya juga seperti itu. Kalau juara dai, juara 1 nasional, juara 1 MSK nasional udah saya dapat, saya mau istirahat dulu. Oh berarti sudah juara dai nasional? Sudah, alhamdulillah. Yang kapan itu? Saya enggak tahu itu. Itu 2019 kalau itu. Itu yang ada kan? Di STHI, pokok di Tangerang lupa saya itu. Oh itu sudah juara 1 itu? Juara 1 waktu itu. Oh. Kalau MSI itu di Ponorogo juara 1 sama di Madura. Loh, yang di Ponorogo saya sempat lihat di Instagram jenengan itu kan kayaknya di IAIN Ponorogo itu betul. Dai juga itu? Dai. Oh oke. Kira-kira berapa juara yang sudah jenengan raih selama ini? 10? 30-an Gus. 30, oh luar biasa. Dai dan MSK itu ya? Iya. Alhamdulillah. Karena waktu di pondok itu saya bisa 5 kali dalam seminggu Gus. Ikut lomba? Lomba. Jadi orang-orang di sekolah itu kalau udah Bahri mana? Jadi gak usah bertanya-tanya. Oh udah tanya, sudah tahu pasti ada lomba. Ya, gitu. Tapi kemudian katanya tadi sudah merasa cukup lah dengan juara 1 nasional. Kok kemudian masih ikut aksi? Nah ini termotivasi dari murid saya yang 2022 itu sampai top 6. Yang siapa? Sonif dari Malang, dan saya ngelatih dia dari SMA dan alhamdulillah ayo ini ikut. Ada juga Hakim itu yang tembus 2022 itu murid saya ada 2, Hakim sama Sonif ini. Dan juara? Hakim sampai 18 besar, Sonif ini sampai 6 besar. 6 besar. Loh, yang masuk benar-benar masuk ke aksi itu berapa orang biasanya? 24. Ya, Oke. Nah, waktu itu ya udah Sony ini udah masuk Indosiar dan terkenal sekarang udah jadi mubaligh lah. Meskipun Jakarta? Di Malang. Oh, di Malang. Kembali ke Malang. Iya, kembali ke Malang. Dan apa ya, ketika undangan kayak gitu Gus, saya sama Sonif ini udah sama Sonif. Oke. Ya dapat barokahnya murid. Kalau biasanya kan santri ngegandol sarungnya guru ya. Nah, ini saya ngegandol sarungnya murid Mas. Itu makanya sempat ini sebenarnya yang kayak oke, saya harus ikut aksi. Ada suatu kejadian Gus. Jadi waktu itu saya sama Sonif ini undangan ke Banyuwangi di salah satu pondok. Undangan ya. Ceramah ya. Iya. Dua yang diundang, saya sama Sonif ini murid saya. Terus MC-nya bilang gini Gus, ini Ustadz Sonif dari Malang aksi Indosiar. Rame udah. Ini Ustadz Bahri tapi belum lolos aksi Indosiar. Itu lolos disampaikan gitu. Iya, di depan ratusan orang. MC-nya agak usil juga ya. Itu ya kena juga. Kena mental juga ya. Iya, saya belum pernah lolos sih gitu tuh. Cuma dalam hati oke, saya buktikan. Depan ya. Nah gitu kan. Ya alhamdulillah termotivasi gara-gara itu. Kayak gimana ya? Ya termotivasi. Terus, selain juga ingin membanggakan dan yang tadi saya bilang juara 1 tingkat nasional sudah. Oke, lupakan. Saya coba di Indosiar ini. Alhamdulillah lolos. Itu di mana yang kemarin tuh seleksinya? Seleksinya itu kebetulan online Gus. Oh online. Karena ini mungkin sobat. Iya. Sobis. Kalau memang mau lolos aksi Indosiar. Iya, trik-triknya ini. Ya. Mungkin saya juga bisa ini. Bisa. Karena Gus, untuk aksi Indosiar itu minimal. Bukan maksimal. Minimal umur. Minimal 17 tahun. Maksimal meskipun umur 100 tahun. Bebas. Kalau ada. Oh, gitu. Tidak ada maksimal. Oke. Dan kebetulan kemarin yang ikut di Indosiar tuh saya rasa
udah kiai-kiai beneran gitu. Hmm. Ada yang 35 udah punya anak. Jenengan berapa? Saya 25. Sekarang? Iya. Masya Allah, 25. muda ke? Masih imut. Makanya belum laku ini. Tapi bentar lagi. Oke. Terus. Terus ya apa sempat minder juga, tapi alhamdulillah oke, saya harus bisa. Tapi tadi nyampe mana ya Gus? Enggak, bentar. Kemana-mana. Jenengan enggak masalah loh. Enaknya podcast gitu, bebas, enggak ada pakemnya. Iya. Ini bukan wawancara skripsi aman udah. Iya. Enggak, jenengan jadi lolos seleksi di online. Online ya, betul. Itu langsung masuk berapa besar itu? Jadi kalau untuk online-nya itu mengenai tips tadi. Tips ya. Tips. Jadi tips, kembali ke tips ya. Biar urut Gus. Kan Indosiar itu sebenarnya butuh yang beda. Betul. Yang beda. Meskipun ceramahnya enak banget itu, belum tentu loh. Kalau udah ada keunikan. Ciri khas. Jadi saya tuh berdasarkan pengalaman 2 kali ikut, apa yang bisa saya angkat dari diri saya. Akhirnya ketemu. Belum pernah ada peserta aksi Indosiar itu yang dari Madura. Gimana? Padahal pernah seleksi di Madura. Iya. Akhirnya saya pakai baju ala Madura, sakera, merah putih. Pakai odeng. Bahasanya. Ya udah, saya kirim dan lolos. Nah, itu tahap pertama itu kewawancara secara online. Oh, jadi setelah lolos di wawancara. Wawancara secara online. Itu dari 3.500 yang lolos tahap pertama itu sekitar 300. Dari 3.500 disaring 300. Betul. Oke. Wawancara ditanya lagi kelebihannya apa, misalkan kayak saya itu mungkin yang mengangkat entertainnya itu salah satunya bahasa logat gitu kan. Kedua itu saya kan di Malang ngajar di 8 pondok. Oke. Nah ini kan jadi hal yang nggak biasa kan Gus. Nah poin plus lah. Jadi di situ harus riak ya. Iya. Dan juga ini sebenarnya yang mungkin nggak tahu ya bisa dibilang kelebihan apa kekurangan atau gimana. Saya kan ini udah nggak punya orang tua. Oh, enggak punya? Nah, dua-duanya? Dua-duanya. Oh. Jadi di sisi lain kan kalau entertain itu dimakan itu. Dimakan itu. Ya, gitu. Dan betul. Iya. Ada nangis-nangis ya waktu di itu? Ada, cuma saya enggak. Lu yang nangis siapa terus? Ini ada peserta satu cowok, ibunya sudah gak ada. Oke. Yang cewek itu bapaknya gak ada. Jadi 2 orang ini yang dibahas orang tuanya. Padahal saya mengajukan, Mas, saya lebih lengkap ibaratnya gitu. Saya lebih lengkap. Kenapa kok bukan saya yang diangkat? Aduh, itu udah kemarin. Kalau kamu udah gak usah dah. Akhirnya saya pas yang diangkat kemarin ngelamar itu. Ngelamar secara langsung di Indonesia. Di Indonesia itu ya. Masya Allah. Oke. Sih. Jadi Gus. Jadi triknya harus ada keunikan yang ditampilkan. Betul. Kalau kayak Gus Robin ini udah punya apa ini kayak gini, punya podcast semuanya, ini menunjang ya. Bisa lolos ke Indonesia. Terus kemudian jenengan sampai berapa? Finalis itu berapa? Sampai saya di Indonesia. Sampai 18 besar. 18 besar. Setiap minggu setiap hari ya itu ya? Setiap hari, cuma ada kloter. Setiap hari keluar berapa? Keluar satu. Keluar satu. Jadi sampai 18 besar. 18 besar. Sempat tersandungnya gara-gara apa itu? Tersandungnya ya SMS. Itu murni SMS ya? Nah, ini yang perlu Enggak, maksudnya gini, dari segi penampilan jenengan merasa pada saat dieliminasi itu merasa memang agak kurang maksimal atau sebenarnya sudah maksimal tapi faktor SMS? Secara penampilan saya merasa memang masih kurang maksimal. Waktu eliminasi itu? Waktu eliminasi. Dan juga karena fisik sih Gus waktu itu. Fisik saya kurang fit dan juga kan kalau teman-teman mungkin ada yang nyimak waktu setelah saya tampil itu saya pusing. Itu di atas panggung itu. Makanya saya sampai gini. Sempet setelah tampil agak pusing gitu. Tapi nggak sampai pingsan ya? Enggak. Jadi waktu itu saya faktor utama sih selain fisik saya memang kurang fit karena bukan kacamata, karena mata saya. Kenapa? Jadi penampilan pertama itu saya tampil tuh orang-orang tuh kayak gak ada Gus. Tuh gak pakai kacamatanya? Saya memang gak pakai kacamata.
Cuma saya nggak pernah periksa saya min atau enggak kayak Oke, itu gitu. lah barusan ini pakai ini. Kalau ini bukan Oh, bukan kacamata min ya. Nah, bukan Oh. kacamata min. Iya, Makanya iya. waktu itu show pertama ya lancar, cuma saya dalam hati kok kayak burem kayak gitu ya. Ngefek itu, Ge. Ngefek. Makanya setelah penampilan kedua 18 besar saya izin ke kru Indosiar saya pakai kacamata ya. Oke, gak apa-apa. Nah, Kacamata min. enggak, biasa Oh, padahal. oh. Cuma yang bikin pusing itu sebenarnya lampu, Gus. Lightingnya ya. Waduh, itu kalau jenengan tahu. Kalau enggak biasa itu pasti kaget ya. Iya. Enggak ada apa-apanya lighting 2 alaba-alaba ini. Jadi sebelum tampil itu pun Hmm. Gus biasanya sound sama apa lightingnya itu itu branding beneran Branding, itu ya. Gus. Makanya kalau ada yang bilang apa ya panggung Indosiar itu panas atau enggak, wah panas banget. Panas. Beneran. Jadi kalau udah tampil di panggung Indosiar, Iya. tampil di panggung apapun saya rasa udah gak ada apa-apanya. Ada banyak ya. Sudah pernah merasakan yang Iya. jauh luar biasa. Karena seluruh Itu live Indonesia. atau typing? Live. Live ya. Berarti Live. setiap sahur. Iya. Jam betul. berapa mulai? Jam 2. Nah, jam 2 itu mulai, jam 10 standby. 10 itu ada GR namanya. Oh. GR itu Gus, apa? Briefing. Briefing, bukan briefing aja, tapi semuanya ditampilkan. Jadi saya tampil di jam 10 itu. Hari itu tampil, dikoreksi, kurang gini ya, kurang gini. Tampil ceramah. Iya. Yang akan ditampilkan. Iya, betul. Oh, seperti kayak simulasi lah. Nah, semuanya disimulasikan semuanya. Yang Harus akan gitu. ditampilkan pada jam 2. Tapi tidak ada penonton. Tidak ada penonton. Jadi jam 10 sampai sahur sudah ada tidur pasti ya? Sudah itu, makanya itu yang bikin capek. Fisik harus luar biasa ya. Lain latihannya itu Gus. Lain latihan. Latihannya kan di karantina setiap hari. Iya, sama Ustadz Romli, Ustadz Isa. Terus jenengan waktu kemudian eliminasi di 18 besar ya? Perasaan gimana? Perasaannya memang kayak udah nyangka gitu loh. Hari itu sudah kayak nyangka ya? Kayaknya saya nih udah gitu loh. Karena apa ya, dilihat dari peserta yang lain kayaknya lebih bagus dari saya kayak gitu. Saya cuma mungkin di SMS kayak gitu, ternyata gak ngangkat juga. Makanya sebelum dikasih tahu untuk eliminasi itu saya udah siap-siap kata-kata terima kasih sama kata-kata perpisahan. Sudah ngerasa emang ya? Iya, gitu. Cuma dalam hati gak ada apa ya, kecewa tuh gak ada sih. Gak kecewa? Gak ada. Maksudnya kecewanya itu karena target saya bukan juara gitu. Bukan juara. Apa targetnya? Paling tidak masuk Indosiar itu? Iya, maksudnya masuk ke Indosiar sebenarnya kan sudah luar biasa. Dan juga menjadi ladang atau pembuka bagi saya untuk bisa bermanfaat secara lebih luas kayak gitu. Makanya kebanyakan, bukan kebanyakan, tapi ya memang kebanyakan juga sih. Yang juara ya Suci lah Gus. Gus bilang tadi juara 1. Kadang nggak sebegitu terkenal dengan juara-juaranya. Dodit gak juara. Gak juara tapi malah luar biasa. Jobnya kok sekarang itu. Ya kan enggak jaminan. Juara 1 kan enggak jaminan dia entertainnya bagus nanti. Betul. Oke. Makanya saya mikir ya meskipun gak juara ya udah. Ya udahlah, oke. Tapi kemudian jenengan maaf nih kan orang tua kan enggak ada. Terus siapa yang berangkat ke Jakarta untuk selama beberapa hari untuk dukungan itu? Tidak ada. Gak ada. Tidak ada. Murni single berangkat sendirinya. Iya. Bu, kalau yang lain waktu itu ya waktu saya tereliminasi itu peserta lain itu ada semua supporternya ya. Jadi ketika apa ya Gus, kalau penampilan pertama itu pesertanya masih belum ada peserta dari rumahnya. Oke. Penontonnya belum ada dari orang-orang sekitar. Yang ada penonton bayaran. Oke. Lah terus kemudian gini, kalau pada saat keluarga datang kan biasanya disebut sama MC, mana supporternya Ustadz Bahri. Lah itu gimana jenengan? Enggak ada. Gitu. Kalau peserta yang lain ada. Makanya ketika efek dah itu ke mental. Enggak sih. Enggak begitu. Yang efek sebenarnya peserta penonton lain itu, dari peserta lain itu. Karena kenapa? Waktu itu saya tereliminasi, 2 peserta ini mendatangkan 100 kalau nggak salah. Satu peleton. Iya, jadi ketika saya interaksi, betul apa betul? Oh gitu. Itu ada yang jawab. Aduh, karena supporter yang lain. Iya loh ya Allah. Sebegitunya juga kayak. Kan itu agak goyah tuh saya waktu itu. Aduh, gak ada yang jawab dalam hati. Akhirnya saya mengalihkan ke yang lain kayak gitu. Oke. Terus kemudian 18 besar nggak dapat apa-apa? Dapat.
karena setiap tampil itu Tampil. ada uang typing namanya. Uang typing. Jadi Berapa kalau boleh tahu? 500.000. Tapi kalau berhenti di 18 enggak ada pesangon? Enggak, pasangan gimana Mas? Ya kan pulang kan, eliminasi kan pulang kan. Iya. Lah itu jangan langsung pulang ke Lumajang. langsung pulang. Lah enggak ada istilah pesangon untuk finalis-finalis yang pulang-pulang itu enggak ada. Itu uang. Ya 500.000 setiap harinya Iya, itu. jadi saya tampil 2 kali berarti ya 1 juta. Oh gitu. Juaranya kemarin dapat berapa? 150 juta. Oke, jenengan pernah juara di tingkat nasional dapat berapa dulu? 1.500.000. Loh, nasional? Iya kan kampus-kampus itu. Oh, kampus. Gitu, Oh, gitu. Terus ini ada cerita menarik, Gus. Gimana? Ini juga konyol. Ini sebelum dimulai perlombaan aksi itu emang udah diberitahu kalau juaranya juara 1 150 juta, juara 2 100 juta, juara 3 50 juta. Oke. Plus umroh kedua orang tua. Tiga-tiganya? Iya. Oke. Makanya ketika saya tereliminasi itu ada teman saya yang nyeletuk ke saya. Kang Bahri, iya. Antum wajar sih gak lolos. Ini emang, Saya udah mulai curiga ini. Gak enak ini arahnya ini. iya, makanya saya gak tahu juga. Kenapa kok saya bisa gak lolos? Iya, antum ini gak memenuhi syarat juara. Nah, aduh gak enak. Kenapa emang? Kan juaranya umroh untuk kedua orang tua. Lah antum siapa yang mewakili? Iya, saya bener juga ya. Iya, gitu. iya. Oh iya. Iya bener. Dan ini yang bilang ke saya ini yang juara 1. Yang juara 1. Itu setelah juara dia? Iya. Itu juga stand up comedy. Iya, itu stand up comedy. Dia seorang stand up komedian yang sekaligus dakwah? Iya. Siapa juara satunya? Rifai. Sekarang kuliah di Mesir. Stand up komedian mana? Tapi belum pernah suci kan? Belum, tapi dia bagus sih menurut saya. Mungkin stand up komedi di komunitas daerahnya mungkin? Iya, di Mesir itu dia ketuanya. Ketua stand up komedi Mesir? Ya makanya dia. Oh ada ya, baru tahu saya stand up komedi Mesir. Kemarin dapat dukungan dari Bang Panji. Oh, langsung berupa video. Iya, sama itu dari ketua stand up comedy Indonesia siapa itu? Ajis Doaibu, presiden. Keren banget. Gitu. Dan memang ketika dia membawakan ceramahnya selalu stand up komedinya ada. Kepake dia. Iya, kepake. Dan beneran dapat tawa, gernya dapat. Oh. Jokesnya itu seperti ini. Oke, ini bisa dipraktekkan nih jokesnya. Seperti ini. Dulu 10 tahun yang lalu ibu saya menyaksikan aksi Indosiar. Terus ibu saya berdoa, ya Allah semoga anak saya itu bisa tampil di panggung Indosiar. Alhamdulillahnya ibu saya itu nonton aksi Indosiar. Acara yang mengedukasi. Misalkan ibu saya 10 tahun yang lalu itu nonton Angling Dharma. Saya jadi naga. Itu pecah semua ya. Pecah. Itu. Dan tadi materi saya tentang saya itu yang saya gak bisa juara. Itu udah izin ke saya. Kang, saya mau angkat materi ini ya. Disampaikan pada saat ceramah? Gak boleh tapi. Oh, sama jenengan? Enggak, kalau saya los. Oh, sama krunya. Sama kru. Itu terlalu sensitif. Oh gitu ya. Oh jadi memang apa yang akan kita sampaikan di materi ceramah harus disaring dulu. Gitu. Nggak asal ya? Nggak asal. Oh. Makanya mau ngangkat cerita tentang saya itu yang tadi jokes itu tentang anak yatim. Jangan itu terlalu sensitif katanya. Dark joke gitu ya. Iya, makanya nanti demo perkumpulan anak yatim. Jenengan yang menang nanti akhirnya. Oke. Jadi apa namanya? Jenengan setelah itu pulang. Di Lumajang dapat apresiasi enggak? 18 ini. Ya gak ada apa-apa sih. Cuma apresiasi berupa dukungan YouTube itu ya. Dari saya, dari apa ya? Ya saya juga tidak menyalahkan pihak manapun. Cuma memang secara secara kebiasaan di sini memang kurang antusias untuk putra-putri yang daerah yang itu berprestasi di bidang dakwah khususnya ya. Gitu ya. Lah ini katakan bahwasanya mungkin ya kita tidak bisa menyatakan itu sebagai kepastian ya bahwasanya
di Lumajang mungkin masih belum ada bentuk apresiasi terkait putra-putri daerah yang kemudian sukses di prestasi dakwah. Mungkin itu kayak. Nah, ini PR bagi saya, ini cocok ini tamparan buat saya karena sekarang saya jadi ketua LDPCNO itu. Jadi, oke, apa mungkin juga bisa gini Ustadz? Karena memang ya rata-rata ya kita itu kurang begitu menghargai proses. Betul. Mungkin jenengan hanya dilihat sebagai seorang finalis yang ke-18. Coba mungkin juara 1, maaf nggih, mungkin akan diapresiasi luar biasa, bahkan disambut di Bandara Juanda sampai Lumajang diarah kayak finalis-finalis gitu. Padahal prosesnya jenengan luar biasa loh. 3 tahun itu bukan 3 kali nggih. 3 kali luar biasa. Karena kan yang dilihat itu hasilnya. Hasil. Laki-laki prosesnya enggak begitu dilihat. Berdarah-berdarahnya itu enggak boleh dilihat. Iya, makanya itu. Karena Gus, saya sendiri sebenarnya kan saya di Malang. Iya. Jadi saya itu diminta mewakili Malang. Awalnya atas nama kampus. Enggak, ya memang kan itu mewakili daerah kan memang. Oh, awal. Kampus kayak gitu. Jadi disuruh mewakili Malang sama pihak Indosiar. Tapi karena Malang itu kan bahasanya besar. iya, gitu. basisnya besar. Nanti untuk menyerap suara SMS. Tapi ya karena saya merasa asli Lumajang, cinta Lumajang, sebagaimanapun bentuknya. Ya, akhirnya tetap bawa Lumajang. Lumajang. Gitu. Jadi Lumajang polling SMS-nya kurang. Padahal saya juga satu-satunya dari Jawa Timur. Satu-satunya. Ya. Seharusnya Jawa Timur juga mendukung gitu kan. Cuma kurang angkat. kurang angkat ya. Kalau Pak Torik sebenarnya kemarin udah buat video, alhamdulillah mendukung. Dan iya, saya lihat itu. Peserta yang lain itu bahkan juga sampai ada gubernurnya. Ini Khoifanda. Dia belum mention mungkin. Sudah di DM belum, Pak? Itu sih. Iya. Tapi Gus, intinya dari saya sudah lolos ke aksi Indosiar nih, semoga nanti ada bibit-bibit baru yang akan mewakili Lumajang untuk aksi Indosiar atau event-event yang lain. Karena memang ya salah satu tujuan saya podcast jenengan kan itu. Putra daerah Lumajang harus kita tunjukkan. Karena seringkali Lumajang ini ya banyak yang kemudian masih kalah dengan kota-kota lain. Padahal Lumajang tidak terlalu kota kecil loh. Saya kemarin sempat lihat Lumajang itu, saya dulu sempat salah paham, salah persepsi. Lumajang saya kira kota kecil. Ternyata secara geografis Lumajang itu kota terbesar nomor 7 di Jawa Timur. Masa kita kota besar tapi kita tidak punya bakat-bakat bibit-bibit yang luar biasa. Makanya ini saya undang biar menjadi sosok inspirasi untuk ya penonton showbiz gitu. Terus kemudian mungkin the last question lah, pertanyaan terakhir. Ada efeknya jenengan setelah jenengan di aksi untuk ngapunten, mungkin bahasanya jam terbang dakwah jenengan ada efeknya. Betul. Karena gini Gus, saya masuk Indosiar itu memang sebenarnya saya belum siap ya. Karena saya bukan mubalik yang sudah ceramah kemana-mana kayak gitu. Bukannya iya, waktu ke Banyuwangi itu? Itu ngisi materi itu, ngisi cara public speaking. Oh, bukan ceramah? Bukan. Nah itu, ini kendala saya waktu Indosiar. Dan setelah Indosiar, saya dipaksa untuk ceramah di depan orang-orang pengajian umum dengan durasi 1 jam yang biasanya saya cuma lomba itu 10 menit. Nah itu kesulitannya. Nah kalau bicara dampaknya sih itu. Jadi alhamdulillah sekarang dengan mulai dikenal ya bisa bisa bermanfaat secara lebih luas. Berarti sebelum aksi jenengan hanya sebatas lomba, enggak pernah ceramah langsung. Pernah. Makanya saya mikir kalau sekarang saya ikut lomba aksi, saya sudah siap gitu. Oh gitu. Karena sudah alhamdulillah jam terbang. Nah ini. Berarti setelah aksi ini sekarang jenengan sering diundangi? Alhamdulillah. Paling jauh di mana sekarang? Paling jauh di Madura sih. Ke Madura, tapi pulau isi materi. Nah, kalau ceramah masih Lumajangan masih di sini. Sedikit bocoran jenengan itu kemarin jadi ada orang undang saya. Jenengan kemarin diundang di SD Luswah. Betul. Iya, orangnya ngundang saya tidak bisa. Gus, jenengan ngerekom siapa? Waktu itu saya habis nganu jenengan. Ini lah Ustadz Bahri, Indosiar ini gitu akhirnya ngundang jenengan gitu. Cerita ke saya soal orangnya. Nggih. Oke, luar biasa ya. Tentunya tamu kita hari ini kita mendapatkan banyak pandangan, banyak wawasan baru khususnya untuk dunia dakwah tentunya, yang mana mungkin ada sedikit closing statement. Monggo. Untuk showbiz. Sobat showbiz, sowannya bis, sebenarnya nggak perlu dalil untuk membuat atau memotivasi teman-teman di rumah. Semua orang itu mempunyai masa lalu dan semua orang mempunyai masa depan. Kalau masa lalu teman-teman itu buruk,
belum tentu masa depannya juga buruk. Hmm. Kalau masa lalu teman-teman baik, belum tentu masa depannya juga baik. Tergantung saat ini teman-teman itu mampu atau tidak untuk merubah semuanya, mampu atau enggak untuk membanggakan orang-orang di sekitar. Salah satunya adalah guru dan orang tua. Luar Itu biasa. aja sih. Karena mungkin banyak yang enggak tahu nggih, mungkin bisa sambil di-follow nanti bisa dimunculkan Instagramnya Ustadz Bahri, apa namanya Ustadz? Bahri underscore ya, aksi Bahri gitu. underscore aksi. Karena dulu ini Ustadz Bahri ini kurus loh. Saya sempat scroll dari bawah loh. Ini kayaknya bukan Ustadz Bahri ini kan Iya, kurus iya, banget. betul, Bahkan betul. dulunya itu mengawali dengan membuat quote-quote gitu. Kayak saya lihat itu, membuat Betul, quote-quote, betul. kemudian sampai menjadi founder MTD. Iya. Apa? MTD itu. Muhibbi tilawah wa dakwah. Oh, muhibbin tilawah wa dakwah loh. Sampai kemudian seperti itu loh, luar biasa. Oke, dulu nggak seganteng ini dulu itu loh. Ini mau nikah saja ganteng nih katanya gini. Dapat orang Medan ini. Oke, mungkin itu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kedatangannya ke ruangan ini, ke podcast Showbiz, Soalnya Bis Podcast. Semoga mungkin kita bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.